Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A yang ada di rumah maupun yang ada di studio, teman-teman mahasiswa, terima kasih. Dan saya tidak sendiri, ada panelis yang luar biasa menemani saya malam ini. Ada Kak Semi, halo apa kabar? Shirley Anavita. Wih, ahli forensik kita, Bang Reza Indragiri. Wah, kalau tiga panelisnya kayak gini, siapa ya bintang tamunya? Nah ini dia, di tengah derasnya arus informasi pemirsa, ketika opini berseliweran tanpa batas, ada satu sosok yang berani mengguncang ruang publik dengan cara berpikirnya yang tajam, berani, dan seringkali berada di batas ngeri. Namanya tak asing lagi bagi para penikmat konten politik dan sosial di dunia digital. Kita sambut bintang tamu kita, Ferry Irwandi. Mas Ferry, apa kabar? Kenalkan panelis kita. Tunggu, ini teman-teman di studio, Mas Ferry sini dulu dong. Meriah banget. Kenapa nih? Ini ya idola Gen Z masa gini ya. Sibuk apa kabar, Ferry? Sibuk menikmati hidup. Sibuk menjalani kehidupan, sibuk bersama keluarga. Kehidupannya seperti apa kalau boleh tahu? Menyenangkan. Menyenangkan ya, tepuk tangan buat Ferry. Semenyenangkan apa sih? Silahkan duduk, nanti kita akan tanya-tanya Ferry. Silahkan Mas Ferry. Mas Ferry dan juga teman-teman seperti biasa Q&A ada syaratnya sebelum kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Ferry Irwandi. Kita mau buka box dulu. Yang pertama, mungkin Ferry bisa buka box nomor berapa? Ada 9 box. Kas Q&A di dalamnya akan ada tema-tema yang akan kita bahas. Silahkan dipilih salah satu dari nomor 1 sampai dengan 9. Mas Ferry, box nomor berapa yang dipilih? 2. Kita buka box nomor 2. Ferry di batas ngeri, sesuai tema kita ya. Ini dengan stigma kayak gini nih, win rate 100% membanggakan atau menegangkan sih hidupnya? Biasa aja. Gimana? Ya, cuma gini, kita kan memahami bagaimana peta realitas dan masyarakat ya. Masyarakat berkembang, apalagi generasi kita sekarang, generasi muda kita sekarang. Mereka tumbuh dengan pop culture yang mungkin berbeda dengan generasi saya dan Mas Semi misalnya kan. Mereka tumbuh dengan anime di Jepang, mereka tumbuh dengan cerita heroic Marvel or something like that. Jadi ketika mereka memproyeksikan, oh ini sesuatu yang jadi pattern gue nih, ini sesuatu yang gue pengen lihat dari orang gitu. Dan makanya muncullah hal-hal yang mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu itu nggak ada gitu loh. Termasuk apa yang ada di TikTok yang orang bicarakan. Jadi sebenarnya yang pertama jelas win rate saya tidak 100% ya. Saya kalah dengan istri saya kalah dengan anak saya. Gitu. Tapi konten-konten yang viral tuh selalu konten yang ribut sama orang gitu loh. Saya nggak melihat itu keributan sih ya, karena ya namanya negara demokrasi, opini dibalas opini, pendapat dibalas pendapat kan. Normal aja ya? Iya normal aja, dialektika dari era Hegel juga ada gitu loh. Nah, dan itu memperkaya. Aku mau tanya komentar panelis dulu nih, Shirley. Saya pengen nanggepin yang win rate 100% itu Bang Fer. Nah gimana tuh? Karena ada satu prinsip dasar peperangan yang bilang bahwa jangan pernah memasuki satu medan perang yang kamu tidak pernah yakin akan memenangkannya. Alias kita sebetulnya udah punya kalkulasi di sana tuh kira-kira win rate kita berapa, kita yakin akan menang atau minimal kita nggak kalah. Dengan win rate Abang 100%, apakah Abang juga pakai prinsip yang sama? Itu konten by design yang Abang yakin itu medan peperangan yang udah aku pasti menang di situ atau minimal nggak kalah atau ya udah yang penting bikin aja. Itu gimana Bang? Ini soal probabilitas, statistik dan matematik ya. Pertama saya nggak akan berbicara sesuatu yang saya benar-benar tidak tahu gitu. Atau saya benar-benar nggak paham. Atau saya nggak pernah belajar. Jadi kadang tuh ada situasi-situasi di mana terlihat dari luar misalnya. Saya pernah mendebat dokter. Mendebat ya orang yang lagi koas ya. Bisa kita bilang dokter lah ya. Walaupun belum 100% gitu. Yang menyatakan soal penyakit buta warna. Genetik buta warna, blind color. Dengan cara yang keliru. Saya bukan dokter. Saya bukan praktisi medis. Saya bukan ahli kesehatan. Saya cuma seorang penderita buta warna. Tapi di situ saya melihat
wajar kalau banyak dokter di Indonesia itu tidak memahami bagaimana orang buta warna melihat karena tidak ada dokter buta warna di Indonesia. Nah, padahal di posisi ini dokter nih dari universitas yang luar biasa, dia bicara soal penyakit buta warna, datang bapak-bapak kucel gitu ya, mandi pun enggak mungkin ya, terus nge-stitch gitu. Salah loh, buta warna enggak kayak gitu gini-gini. Saya bisa lakukan karena saya yakin apa yang saya pelajarin dan apa yang saya alami seumur hidup saya soal warna dan saya pahami, itu akan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada orang. Ketika itu dibenarkan. Jadi perkara nanti ada yang suka atau tidak ya kok sotoy banget, lu kan bukan dokter tapi ngomong kayak gini. Ya, itu mungkin kalaupun saya salah, itu jadi pelajaran buat saya gitu. Jadi itu Mbak Sheryl kenapa saya berani melakukan hal-hal seperti itu, karena balik lagi, satu, nggak pernah berdasarkan kebencian dan kemarahan pribadi. Kedua, ya karena saya merasa hidup ini kan pendek ya. Tiba-tiba saya dulu umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya, masih main di selokan gitu, masuk ke dalam gitu. Terus sekarang tiba-tiba anak saya udah mau masuk SMP. Ya nggak ada yang nyangka deh. Jadi selama itu bisa memberikan manfaat buat orang lain, bisa memberi sedikit arti buat hidup saya, ya akan saya lakukan dengan pro dan kontranya. Saya ada komentar. Kalau pandangan saya soal Ferry, saya kagum sama dia karena orang yang berani itu banyak, tapi banyak juga yang kosong. Ada juga orang yang pinter, tapi nggak seberani Ferry. Nah, Ferry ini paket lengkap. Banyak orang idealis, tapi nggak bisa go mainstream. Tercatat mungkin kalau di golongan Gen X atau Boomer, ada Rocky Gerung. Dia idealis, ngomongnya tinggi, tapi bisa diterima oleh grassroots. Nah, Ferry ini mungkin versi Gen Z-nya lah ya, yang mempengaruhi Gen Z. Itu komplimen, Ferry. Hanya saya banyak juga hal-hal yang nggak setuju bukan dengan value yang Ferry perjuangkan. Tetapi saya ngeliat ini orang kayaknya kelebihan energi gitu. Karena kalau soal tes nyali, saya termasuk yang nyalinya besar kalau di panggung. Tapi kalau dia sampai dukun santet diajak berantem, terus santet gua kayaknya nggak seberani gitu. Nah, lu energinya sebesar apa sih? Kok bisa begitu gitu? Gak tahu ya Bang. Kadang ngerasa kalau dibilang care itu sebenarnya enggak sih, lebih kayak harusnya yang benar kan kayak gini ya gitu. Lebih kayak ini seberapa besar kerugian karena dukun-dukun santet ini, praktisi-praktisi ini, berapa banyak ini berdampak pada nilai ekonomi yang tidak terkalkulasi, seberapa banyak orang miskin karena ini, seberapa banyak peradaban tidak maju karena ini, dan ya banyak hal-hal yang bahkan bikin yang paling berdampak sekali adalah semua hal yang sifatnya mistik, santet dan lain sebagainya di luar apa yang kita percayain dalam iman masing-masing ya. Itu dampak destruktifnya udah bertahun-tahun di Indonesia, puluhan tahun, and no one say something gitu loh. No one. Karena berpikir lebih enak diam. Dan kenapa gitu loh. Dan kenapa ini kan berpengaruh langsung pada kehidupan kita masing-masing nih. Saya melihat kemarin itu di Cipularang misalnya. Di Cipularang itu banyak banget perbaikan harus dilakukan kan. Tapi karena tahayul, karena mitos di situ, akhirnya nggak ada yang terjadi apa-apa, nggak ada perubahan yang berarti, orang-orang tetap kecelakaan di kilometer 90 sampai 100. Bukannya ada perbaikan di situ, malah wah kayak gimana ya kita lebih menghargai makhluk astral di sini bla 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 dan lain sebagainya. Di era modern kita masih melihat hal-hal seperti ini. Jadi saya pikir bukan, dan saya tidak mau punya prasangka buruk kan dengan ya siapa tahu saya yang salah, memang ada gitu orang bisa masukin paku di perut orang gitu kan, atau ada gitu orang bisa meledakin perut orang gitu atau mencelakakan orang dari jauh. Bayangin berapa efisien biaya militer kita. Seandainya semua percaya. Iya, Ada jawabannya lagi, nggak bisa lintas laut katanya. Iya, nggak bisa lintas laut katanya kan. Tapi sering diteror nggak dengan keberanian dan energi yang berlebih itu? Saya nggak melihat itu teror sih. Tapi melihatnya Percobaan. kan tetap aja. Masa nggak ada takut-takutnya sih? Banyak, saya punya Yang paling takut. ditakuti. Takut itu kan alarm apa? alami dan alarm paling canggih dalam proses evolusi manusia ya. Kita itu bisa mempertahankan kehidupan karena kita punya ketakutan kan. Cuman saya melihat ketakutan atas kematian itu ilusi, itu sesuatu yang pasti datang cepat atau lambat. Bagaimana mempersiapkan menuju kematian itu aja. 10 menit dari sini ada ratusan juta posibilitas yang bisa terjadi sama hidup saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.